Selamat malam. Udah apa kita karena bagian khotbah ini atau dengan pendahuluan. Ya. Yang pertama, Natal itu hadir untuk semua, ya. Semua termasuk untuk orang yang hina kayak saya. Tabe-tabe teman aku mulai dari belakang udah mati. Saya mau diusir dari ibadah ya Natal. Aduh. Apakah Tuhan Yesus datang hanya untuk Bapak Ibu yang pakai baju cantik? Jawab Pak. Hah? Kayak Pak Kapolda baju rapi. Apakah Tuhan Yesus senyum-senyum kalau saya disingkirkan? Tidaklah. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, supaya lebih meyakinkan, iya, saya lepas saja ya supaya jangan kelihatan berbeda. Ada aku taruh sengak. Iya, jemaat kekasih Tuhan. Tadi lagu pengantar PPGT itu sudah menceritakan yang berkhotbah tentang kelahiran siapa? Juru selamat, ya. Jadi bukan sekedar bayi yang lahir, kita memperingati setiap tahun. Tapi yang kita peringati sesungguhnya adalah juru selamat. Begitu banyak bayi yang lahir, tetapi yang jadi juru selamat hanya satu dan tidak akan pernah berubah. Nah, di dalam peristiwa Natal yang kita nyatakan sekarang, pengantar tadi dari lagunya PPGT juga berkata, dilahirkan di mana? Di kandang hina. Nah, pokoknya di situ ya, kandang hina. Tadi siang saya sempat lihat-lihat, ku minta mata-mata, dia mau bayi, mengilan. Si siapa ada ke kandang ayam do pastori teh. Kalau sudah masuk jongkok-jongkok, kasih makan ayam. Ini tidak bau, harum, wangi. Ini baby pasti suka ini. Ada lampu-lampunya. Tetapi Yesus hadir di rumahnya binatang, rumahnya hewan. Semiskin-miskinnya, sehina-hinanya manusia, saya yakin tidak ada yang ikhlas kalau baby, ya, bayinya itu dilahirkan di rumah binatang. Tapi itu mau menggambarkan bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia itu menunjukkan keberpihakan juga kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang serba kekurangan, serba miskin dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang tidak dikasihi Tuhan. Kalau tema kita menyangkut cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, itu mau mengajak kita bahwa peristiwa Natal adalah untuk semua, termasuk untuk yang hina dina. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita ya, kitalah yang biasa semacam membuat blok-blok persaudaraan. Level orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa, malah kita si solak-solak. Itu bukan kelasnya kita di sana, itu kita kumpul-kumpul. Biasanya orang begitu ya, orang mencari yang semacam dia merasa selevel dengan dia. Demikian juga yang kelas-kelas yang katakanlah elit, juga biasanya komunikasi relasinya terjalin. Saudara-saudara, Tuhan datang untuk semua, baik yang kelas elit maupun yang kelas rendahan sekalipun.
Karena ia menyatakan kasih yang sejati. Dan itu tidak bisa kita pungkiri dalam hidup kita. Menurut PGI dan KWI, pergumulan Indonesia itu menunjukkan keprihatinan yang dalam tentang persaudaraan yang semakin luntur. Apalagi kalau persaudaraan itu luntur oleh karena perbedaan keyakinan atau agama, perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Menyakitkan. Untuk semua orang Kristen, tahun ini di Indonesia diingatkan. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan itu kemudian membuat kita menyingkirkan yang lain. Kita dipanggil justru untuk di dalam dasar kasih Kristus itu benar-benar mau membangun persaudaraan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, membangun persaudaraan memang membutuhkan suatu kemauan. Di gambar kita ini, gambarnya PGI sebenarnya nih ya, PGI Natal Nasional kita, ada gambaran tentang anak-anak yang menangis. Ini digambar orang yang sedang dirangkul ya. Mau menunjukkan bahwa di dunia ini, di Indonesia ini, budak petumai piatu mangi. Masih banyak anak-anak yang menangis. Penyebabnya banyak hal. Bisa saja karena kehilangan orang tuanya yang meninggal. Bisa saja karena justru di dalam rumah tangga ada ayah, ibu yang melakukan kekerasan rumah tangga. Kita diajak untuk melihat kasih Kristus dalam persaudaraan terhadap keberadaan anak-anak yang masih banyak menangis di muka bumi ini. Paling tidak dalam kehidupan kita, keluarga kita. Jangan sampai kita justru ini jadi ayah, ibu yang suka menganiaya anak-anak. Tidak menunjukkan suatu kasih Kristus yang mengayomi, yang melindungi. Seringkali saya berulang kali katakan, anak-anak boleh tidak pandai membaca, tetapi mereka mesti dididik dalam karakter yang baik. Biasa kuku TR, nalar jadi presiden tuh mepiakian langsung menarangi. Tidak langsung jadi presiden atau pejabat kalau daripada digertak-gertak dimarahi, pembek-pembek. Ya. Kasih Kristus mestinya menjadi menjiwai sehingga tidak ada anak-anak yang menangis. Ada juga gambaran orang yang sedang terbaring sakit. Ya, banyak gambaran, kalau dalam penjelasan ada gambaran-gambaran itu juga berhubungan dengan COVID-19. Kita banyak sekali memiliki keluarga yang seperti itu ya, mengalami pergumulan yang begitu berat. Bahkan seringkali ada orang yang dicurigai COVID, kita sudah tidak mau dekat-dekat. Peristiwa pertama ketika ada anggota jemaat Batam Center yang kena COVID-19, ya, 2 hari kayaknya sebelum diketahui bahwa anggota itu positif, saya sempat berkunjung. Dan setelah ketahuan, ya, biasanya yang bawa-bawa makanan cuma merotok pagar. Kena kataku duka makan. Membawa anak kolah rangkul-rangkulkan. Kalau sudah takut, ya banyak anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, boleh jadi sedang bergumul, ya. Ya syukur sekarang ya kita di Batam ini sudah hijau Pak ya. Iya, puji Tuhan. Kita berikan aplaus dulu untuk pemerintah dan pastinya kepolisian yang terus berjuang supaya Batam ini bisa hijau. Seandainya ada corona di sana, barangkali mereka senyum-senyum. Tidak tahu, masih pakai apa ini? Masih pakai masker, padahal kami tidak berani ke sana. Ibaratnya ya, nah petai-tai ibaratnya kendala di Tiro. Sayangnya ini memang virus tidak terlihat sehingga tetap walaupun dikatakan sudah hijau tidak ada lagi di Batam, tapi masih kita menjaga-jaga ya. Saya begini karena jauh dari Bapak Ibu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perkara-perkara yang lain yang dipanggilkan dalam kehidupan kita tentang banyaknya malapetaka, ya, gempa bumi, Gunung Semeru, banjir, budalui. Perayaan Natal tahun ini benar-benar mau mengajak kita supaya kalau kita punya kemampuan, paling tidak kita bisa doakan. Ada juga yang menjalankan pada hari Minggu, ibadah hari Minggu ada pundi khusus untuk
gempa bumi, untuk yang banjir, yang sering dijalankan di gereja ya. Itu bentuk kepedulian kita. Bentuk kita menyatakan wujud kasih Natal yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kesempatan ini saya juga mau sampaikan, biasanya ada yang masih pusing-pusing dengan peristiwa Natal ya. Saya biasa bawa karet, tapi Pak Tumbo ini itu karet kuina. Oh. Iya, biasa ilustrasi karet yang saya gunakan, tapi tidak ada ya. Satu karet, satu Allah, itu gambaran kekristenan ya. Una substansia, satu hakikat Allah. Tapi tres persona, tiga person. Ibaratnya kalau satu karet itu dibuat segitiga, ya. Ada sisi kiri, ada sisi kanan, ada sisi bawah. Allah itu maha kuasa. Dia bisa menjelma menjadi manusia, inkarnasi manusia. Tetapi bukan tiga Tuhan. Walaupun tiga sisi, kalau dilepas dia tetap satu karet, ya. Tidak pernah menjadi tiga karet, walaupun ada tiga sisinya. Ibaratnya 1 kali 1 kali 1, bukan ditambah tapi dikali. Hasilnya tetap 1 atau 1 pangkat 3, 1 kuadrat 3. Nah, Allah yang maha kuasa itu memang masih seringkali menjadi polemik ya. Yang kadang katakanlah mengikis persaudaraan sesama anak bangsa. Tentunya di sini kita mengimani bahwa Allah itu maha kuasa. Di dalam kepribadiannya, ia menghadirkan diri juga sebagai manusia sejati. Di dalam kehidupan kita, kita mengakui Allah itu maha kuasa. Kalau dia tidak bisa menjadi manusia, maka Allah Tritunggal itu tidak maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, maka mau jadi apapun, Allah bisa. Dan itu yang diimani dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita menyembah tiga Tuhan, tidak pernah. Selalu satu Tuhan. Ibarat satu karet itu satu karet. Walaupun kalau kita bentuk menjadi segitiga, tetapi tetap ia satu karet. Walaupun bisa dibedakan sisi kanan, sisi kiri, dan bawah. Dia tetap satu kesatuan. Ya saudara-saudara, ada musik yang kita akan dengarkan, dan kali ini menyangkut kebutuhan manusia yang paling dasar, kasih sayang. Natal menghadirkan kasih sayang. Kita dengarkan dulu satu musik. Dan nanti saya akan minta pendapat ibu-ibu. Sudah didengar? Wah. Kira-kira lagu apa? Jangan cari di Kidung Jemaat, tidak ada di Kidung Jemaat itu. Ya, ibu-ibu yang tahu lagunya. Jangan malu-malu ibu-ibu. Ibu-ibu butuh apa? Oke. Saya mau tanya ibu. Di sini ada ibu pendeta. Ibu pendeta, stop nih, tadi itu suara perempuan.
Coba sebutkan apa yang dibutuhkan oleh si perempuan tadi itu. Ya, kalau lagunya tadi itu butuh perhatian, butuh kasih sayang dan seterusnya. Tapi bukan cuma ibu-ibu Pak Pendeta, bapak-bapak juga kali. Saya tanya dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta, katanya ibu, bapak juga butuh kasih sayang dan perhatian. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Betul? Waduh. Izinkan saya, Kakanda, untuk bertanya. Kakanda, bapak itu kalau di rumah kan suami, ya kan? Iya, di rumah itu, nah sayang siapa Kumiraka? Selalu sayang. Selalu sayang. Selalu sayang. Selalu sayang. Saya biasa kalau ke rumah jabatan ya, saya bilang, bagaimana nih baku sayang ini bapak dengan ibu, nah protokoler nasangnya kayak rumah di dalam kaca. Banyak anggota lantiro ya. Kakanda bos ya. Mitanda ada ketuba ada anak pakai oleh ibu di rumah. Bedak yang dipakai ibu. Bedak. Ya, bedak. Mereknya. Saya tahu dia selalu pakai bedak, tapi saya tidak terlalu detail orangnya. Jadi saya enggak. Tak cara kena bedak Rita. Bedak Rita dipakai dari masa baby sampai laki ampo. Ya, saudara-saudara, banyak orang katakan memang ya, kebutuhan utama manusia adalah kasih sayang. Nah, kau tu lagu ini tanya yang materi. Siapa yang setuju angkat tangan? Setuju angkat tangan. Yang butuh kasih sayang bukan materi. Oh. Yang seringkali dikatakan bahwa dunia ini sebenarnya bukan kekurangan materi. Yang terjadi selalu adalah kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian. Istri-istri bukannya kekurangan materi, kekurangan beras maksudnya ya, atau yang mau dimakan. Tetapi yang biasa disuarakan adalah kekurangan kasih sayang. Bapak-bapak, Natal saat ini mengingatkan kita ya, bahwa memang kebutuhan utama manusia itu kasih sayang, persoalan psikis, persoalan batin dalam kehidupan ini. Natal ya sebenarnya adalah wujud kasih sayang Allah yang sejati, yang susah kita pikirkan, susah kita logikakan. Kita pasti pernah menyaksikan seorang ibu yang melahirkan ya, ibu yang mengandung, apalagi kalau anak pertama. Kita pasti melihat, kalau ibu-ibu pasti merasakan ya, yang sudah pernah, bagaimana perjuangannya ya untuk bertahan, mengandung, melahirkan, membesarkan anak. Bahkan saat kotoran anak itu tersentuh pada dirinya, ia tetap sukacita mengurusnya. Dulu waktu Lusita, mungkin umur 3 bulan lah seperti itu ya. Itu kalau lagi ya, biasa mamanya datang mau bersihkan itu kotorannya, dia malah bilang, Mama sayang dia, Mama sayang dia. Biasa kok bersihkan cepat, sisi Bang Tobaga. Biasa dia ke dapur ya, di dapur. Saya juga, karena dia selalu sering begitu ya. Biasa tidur-tidur, Papa sayang dia, Papa sayang dia. Kucuri-curi ya, gengsi itu kenapa itu terbuka di depan dia untuk menunjukkan bahwa memang saya juga sayang dia. Luar biasa ya, bagaimana keberadaan kasih sayang itu seperti menyingkirkan rasa bau kotoran manusia. Tulisan anak tak. Gambaran semacam ini, saya yakin itu bisa kita pahami dalam wujud kasih Allah yang sejati, yang susah kita logikakan. Tetapi itulah yang membawa sukacita, yang membuat kita hadir bersama pada saat ini. Dan kasih sayang itu, persaudaraan dalam kasih sayang itu, ya, harus senantiasa nyata dalam hidup kita. Kehidupan kita tentu memulai dari kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, kehidupan persekutuan kita, lalu kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau semua manusia Indonesia itu senantiasa hadir di dalam kasih sayang Tuhan, ya, bagaikan seorang ibu tadi yang mewujudkan kasih sayangnya bagi sang baby, walaupun dia dikencingi dan lain-lain, dengan sukacita ia tetap mengurusnya.
Ya, counterbalance-nya ada lagu satu. Lagu kedua. Oke, ini sepertinya suara bapak-bapak. Oh, lagu kedua. Gak butuh disayang, sayang, sayang, Gak butuh disayang, sayang, sayang. Ku butuhnya uang, gak butuh disayang. Ku butuh, gak butuh disayang, sayang. Kadang sakit kepala kalau begini lagunya. Sayang, 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 sayang. Ku butuhnya uang, gak butuh disayang. Ku butuh. Iya. Bagaimana kita menjelaskan itu? Masih beda banget tuh lagu ini. Kalau yang ini nak kome ya, nggak butuh disayang, ku butuhnya uang, uang. Jadi mau melarikan itu, saudara-saudara. Saya percaya bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan tidak berarti dia pasif. Misalnya kalau kita suami ya, kan yang membutuhkan sayang adalah kasih sayangku, perhatianku. Malah kalau dapo ke dapur ku perhatikan kok. Ya. Ke teras ku perhatikan kok. Tak mau nama lema aja mah sudah tidak pergi cari kerja. Kira-kira mau bertahan ke ibu-ibu seperti itu? Walaupun kita katakan kasih sayangku, perhatianku. Tidak. Ya, apalagi di dunia kita sekarang. Orang butuh makan, Papa, bukan cuma kasih sayang. Itu anak-anak sudah pegang-pegang perutnya, tambuknya, mau makan. Yang dia butuhkan doi. Bukan cuma, saya tanya Mesira tadi, apa di sana tuh teh? Oh begini ya, love, ya, cemingyu karena sangat itu. Calameo. Maksud aku sebut, tapi lincel itu Sira yang 5 tahun itu, nasoan atau dalam hal itu ya. Susah ku hafal. Iya. Jadi memang harus sebanding ya. Tuhan tidak berkata bahwa manusia hidup hanya dari firman Tuhan saja, tidak. Kalau Tuhan katakan manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari firman Tuhan, artinya manusia memang perlu roti. Jadi kita pun juga di dalam kasih sayang Tuhan, ketika ia menyatakan kasih sayangnya, itu sudah sebenarnya dilengkapi dengan apa yang dibutuhkan, materi yang dibutuhkan, yang menopang kehidupan kita. Lalu mengapa kita kadang masih seringkali khawatir, cemas? Belum lagi kalau kita masih ada tabungan, beras masih berkilo-kilo, tapi minta ampun kita terlalu cemas dengan keberadaan masa depan kita atau masa depan anak-anak kita. Akibatnya apa yang terjadi? Kadang kita menjadi orang yang seperti tidak bahagia, tidak menikmati kasih sayang Tuhan yang sudah menyertai kita dengan segala berkat-Nya. Saudara-saudara, tentunya perjuangan kehidupan itu ya membutuhkan suatu kemauan ya. Tuhan memberi potensi bagi kita dan alam sekeliling. Kita dihadirkan, dilengkapi dengan materi. Dan kalau istilah rangkulan ya, merangkul dalam kasih persaudaraan saudara-saudara, itu berarti kita melihat materi juga dalam rangka persaudaraan, membangun kebersamaan. Di dalam segala perjalanan hidup kita, seringkali kita mendengar tentang ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan hal persaingan-persaingan ya, yang seringkali menghancurkan kasih sayang dalam kehidupan ini. Persaudaraan. Si filsuf Hobbes ya, itu pernah berbicara tentang homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan itu keluar dari konteks perang saudara Inggris ya. Jadi setiap orang dianggap sebagai serigala yang berbahaya. Ya itu dalam konteks perang memang ya. Dan memang seringkali dalam keadaan kita yang tidak perang di Indonesia, kadang masih saja ada orang yang seperti menjadi serigala bagi sesamanya.
Dan itu lebih menyakitkan kalau itu ada dalam gereja. Ia seperti menjadi serigala bagi saudaranya. Tentu berbeda kalau dalam relasi hubungan kerja, majikan dengan asisten rumah tangga, komandan dengan prajurit, pasti beda ya sistemnya. Tapi dalam persaudaraan sebagai sesama manusia, kita tentunya diingatkan supaya tidak seperti menjadi ancaman bagi orang lain. Kita tidak menjadi semacam yang menakutkan bagi orang lain. Natal mestinya menghadirkan suatu shalom, damai sejahtera yang menyenangkan, yang membahagiakan. Dan karena itu ada istilah lain yang mengatakan homo homini socius. Homo homini socius itu artinya manusia menjadi teman sesamanya. Manusia menjadi saudara sesamanya. Manusia menjadi yang sakral bagi sesamanya. Istilah itu mengatakan bahwa saudara-saudara adalah yang sakral, yang suci, yang terhormat. Tidak ada sesama manusia yang tidak terhormat. Ia homo homini socius. Dan ini tentu yang ingin kita pertahankan. Di sini ada, walaupun ini masih ditutup, tapi ada ulang tahun ke-9. 9 tahun Jemaat Batam Center. Saat ini kita bersyukur ya, bahwa kebersamaan anggota jemaat itu bisa berjalan bagaikan homo homini socius tadi ya, dan bukan homo homini lupus. Kita mengedepankan homo homini socius, mengedepankan bahwa teman-teman, rekan-rekan kita itu adalah manusia-manusia yang sakral, manusia-manusia yang kita hormati. Mereka semua adalah teman, walaupun ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Toraja, dan di tempat lain. Berbeda-beda latar belakang kita. Ada juga yang dari Dayak, ya, yang menjadi anggota jemaat. Banyak, berlatar belakang budaya dan tata cara kebiasaan berbeda-beda. Tapi kita mesti disatukan di dalam landasan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang menyucikan, yang memanggil kita supaya mengamalkan kasih persaudaraan secara sungguh-sungguh, secara tulus ikhlas. Seperti yang kita baca dalam firman Tuhan tadi. Ini yang akan terus menguatkan Jemaat Batam Center untuk semakin dewasa di dalam melanjutkan perjalanan ke depan. Lagu yang terakhir, refleksi yang terakhir. Ini lagu Melayu. Lagu Melayu tahun 54 itu dinyanyikan di Malaysia. Di Malaysia dinyanyikan tahun 54, tahun 70, 80 masuk di Indonesia. Di Indonesia menjadi booming. Dan ini salah satu lagu yang saya suka. Sepertinya menunjukkan tentang keberadaan diriku di Kaduka. Ya, yang tahu lagunya kita apa-apa kita ikuti, kalau tahu lagunya tidak masalah. Lagu Melayu dari Malaysia, lalu kemudian menjadi lagunya Indonesia. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis. Ayo yang merasa hitam angkat tangan, tolonglah bantu saya. Bantu Nadi Kaduka. Selalu ku rindu. Yang merasa hitam? Oh, Opa Landek juga merasa hitam. Terang cuaca, ku pejam mata, tapi tak enak.
hitam manis, ponggek yang manis. Iya, saudara-saudara, Natal itu mestinya menghadirkan ya sesuatu yang manis dalam kehidupan kita. Saya melihat ruangan kita kali ini manis sekali. Iya, beri tepuk tangan untuk PKBGT yang menjadi panitia Natal tahun ini. Tentunya dibantu oleh para istri-istri, para ibu-ibu dan PPGT. Ini gambaran ya tentang kehidupan orang percaya yang mestinya kinanu dikuah manis ya. Walaupun dia malotong-lotongnya, tetapi ada manisnya. Iya, dan manisnya. Tahun 2006 saya pernah pimpin kegiatannya mahasiswa teologi, dan disitulah saya melihat ada mamanya Sita dibawa duduk. 1 tahun kemudian pacaran, 4 tahun lebih, hampir 5 tahun baru nikah. Mbak Mira tahu Mama Sita ini atau? Saya tidak tahu apakah dia melihat saya saat itu kayak lagu tadi, ya, atau bagaimana, ya, itu dari atas. Tapi yang pasti, ya, yang manis itu apa ini? Membuat kita itu lamurai bang ya. Kalaupun kita jauhan, itu kita ibaratnya terkenang. Dan kalaupun mata dipejamkan, ya, ditutup tuh mata tak, iya tetap tergambar. Sengkem itu sound system. Mungkin sudah teguran dari panitia ya lewat berkajam nah. Ya, saudara-saudara, perkara-perkara yang manis Tuhan selalu anjur nyatakan. Pikirkan yang manis, pikirkan kebajikan, pikirkan yang sedap didengar dan lain-lain. Ya, itu yang senantiasa disampaikan. Dan kita bersama-sama bersyukur bahwa peristiwa-peristiwa Natal terus senantiasa mengajak kita untuk kembali. Kalau barangkali selama ini terlalu banyak kita yang negative thinking, yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak membawa kebersamaan dalam persaudaraan. Sekarang kita meninggalkan. Itu bukan perkataan yang manis. Tidak perlu kita simpan di dalam memori otak kita atau hati kita. Pak Ipinanta. Itu bukan kelakuan yang manis. Tidak perlu membuat kita kehilangan kebahagiaan. Atau sebaliknya. Kita mungkin pernah mengatakan kata-kata yang kasar, yang bukan manis didengar. Perbuatan-perbuatan yang tidak manis didengar. Masalah makanan saja bisa menjadi caci maki. Salah gunting saja baju bisa menjadi caci maki. Dan banyak hal yang kadang dalam hidup ini, saudara-saudara, kita terus diingatkan oleh Natal. Keberadaan hidup kita mestinya membawa hal yang manis. Yang ketika kita berpisah, tetap semacam ingin ada kerinduan untuk selalu dekat. Ini tahun keempat saya Natalan dengan jemaat Tuhan di Batam Center. Kalau sesuai dengan ketentuan, tinggal 1 kali Natalan bersama. Tapi kalau tidak sesuai ketentuan, karena ada hal-hal khusus, boleh jadi ini Natal terakhir bersama dengan jemaat Tuhan. Mungkin juga Pak Kapolda ke depan juga akan mutasi. Dan banyak mungkin juga yang ada pulang kampung. Tentu masih banyak juga yang akan tinggal. Tentu kita berharap bahwa pertambahan usia Jemaat Batam Center yang ke-9, kendati jauh di sana, kendati dimanapun, ini tetap akan terbayang. Ya. Kami menghadirkan diri di sini lebih menekankan sebagai suluk, sebagai keluarga, sebagai saudara. Kadang saya justru menghindari keberadaan hadir sebagai pendeta atau sebagai gembala. Saya lebih suka di dalam kebersamaan sebagai saudara, sepaningo atau bercanda atau lain-lain. Tentu memupuk kebersamaan itu tidak mudah ya. Butuh kesalingpahaman, butuh suatu pengorbanan perasaan dan pengertian. Walaupun mungkin banyak kata, banyak perbuatan yang tidak sepakat, tetapi dengan dasar memahami, walaupun kita tidak benarkan sesuatu yang salah, tentu kita tidak benarkan. Tetapi kita bisa memahami keberadaannya sehingga kita tidak membenci atau kita tidak mencaci maki. Ini yang selalu dibutuhkan. Kita selalu ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun di antara kita senantiasa berada dalam
titik-titik tertentu untuk salah bicara. Pernah seorang toraja membangun gedung gereja di kampung, tukangnya didatangkan juga. Jadi, tulus memang tulus awalnya. Tetapi setelah sekitar beberapa tahun, sekitar 5 tahun, jemaat mendengar ada kata-kata yang seolah-olah negatif. Dan itu menyakitkan. Sehingga jemaat di kampung itu kemudian kompak lalu kemudian membangun lagi gedung gereja. Nah, saloko hitam itu gereja yang sudah ada, dia tutupi ke dalam, jadi dia buat tambah besar. Ya, seringkali iblis itu ya tidak pernah menyerah untuk mau menghancurkan persaudaraan atau suatu kasih yang kuat. Boleh jadi kita menang 9 langkah atau 99 langkah, tapi satu kali kita salah ucap, satu kali kita salah berkata, rusak, hancur persaudaraan. Yang ada adalah perasaan-perasaan yang tersakiti, yang kemudian membuat keterpisahan. Kita berharap bahwa apapun yang terjadi ke depan, jemaat Batam Center ada tetap saling memahami. Hobbes tadi mengatakan ya, ketika manusia menjadi serigala bagi sesamanya, 3 hal yang sering kali diungkapkan, itu dalam rangka persaingan. Persaingan ini yang kemudian menghancurkan, membuat orang perang. Sehingga manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Sama-sama kita menjadi serigala, karena persaingan, entah apapun yang menjadi bahan persaingan. Yang kedua, ketidakpercayaan. Ini yang membuat orang menjadi serigala bagi sesamanya. Suami kalau sudah tidak percaya kepada istrinya, akan menjadi serigala bagi sang istri. Dan yang ketiga itu kemuliaan, glory. Ketika manusia ingin mempopulerkan diri sendiri, ya, mencuri kemuliaan Tuhan, di situ seringkali serigala dia berubah menjadi seorang serigala supaya bisa mencapai kemuliaan. Jadi kita mesti selalu mengingat dalam menjalani persekutuan, membangun apapun dalam hidup ini. Ingat, kita melakukannya di dalam kasih, dalam semangat pengorbanan dan sukacita. Mari kita naikkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama akan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita.